Baik. Kita mulai ya. Saya akan membahas ya mengenai Z-score ya, di mana Z-score khususnya yang dikemukakan oleh Alman ini digunakan untuk memprediksi kebangkrutan sebuah perusahaan ya. Tetapi ini baru prediksi, sehingga tidak bisa kita katakan bahwa perusahaan yang kita nilai ini sudah bangkrut ya, tetapi terancam ya atau terprediksi bangkrut. Baik, kita mulai saja ya. Nah, Z-score Alman ini sebenarnya dikemukakan oleh Edward Alman ya, di mana profesor ini ya menemukan sebuah nilai kritis ya untuk memperhitungkan apakah perusahaan itu ya didasarkan atas laporan keuangannya dapat diprediksi bangkrut ya, mendekati ya. Nah, di tahun 2012 Alman Z-score sudah berkembang sedemikian rupa ya. Biasanya digunakan untuk manufacturing atau non manufacturing perusahaan ya. Nah, apa fungsinya bagi investor ya? Bagi investor ya, Alman Z-score ini adalah sebenarnya membantu investor untuk menentukan apakah mereka akan membeli atau menjual ya saham yang mereka miliki di sebuah perusahaan ya, didasarkan kondisi keuangan perusahaan ya. Nah, kemudian Alman Z-score ini juga bisa digunakan untuk mengevaluasi resiko kredit pada perusahaan ya. Nah, definisi Alman sendiri adalah sebenarnya sebuah alat ya, dia adalah alat ya. Alat yang digunakan untuk memperhitungkan ya beberapa rasio keuangan ya dengan menggunakan diskriminasi tertentu. Artinya ada kriteria tertentu pada skor tertentu dengan kriteria tertentu yang nanti menunjukkan apakah perusahaan dalam kondisi ya akan terjadi atau kemungkinan mengalami kebangkrutan atau belum atau sedang menuju ke arah sana ya. Nah, ini bisa jadi warning untuk perusahaan ya, terutama rasio-rasio keuangan yang digunakan di dalam perusahaan ini ya, di dalam rumus Z-score ini biasanya adalah yang terkait dengan likuiditas perusahaan ya. Nah, ini adalah Alman Z-score dasar ya, di mana dia menggunakan 5 rasio keuangan ya. Ini nilainya ya, betanya ya. Ini beta ya, 1,2 A itu adalah diperoleh dari working capital dibagi total aset. Ya, working capital ini kita tahu rumusnya adalah aset lancar dikurangi dengan kewajiban lancar ya. Nanti hasilnya dibagi dengan total aset. Ya, kemudian kita yang B ya, ini B. B ini 1,4 dikali B, return earning ya. Laba ditahan dibagi dengan total aset. Nah, kemudian ya 3,3 C. C ini adalah laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan total aset. Dan D ya 0,6 ini adalah market value of equity atau kita bisa kenal ini kapitalisasi saham ya. Kapitalisasi pasar
dibagi dengan kewajiban totalnya. Ya, dan terakhir adalah 1,0 E itu diperoleh dari penjualan dibagi dengan total aset. Nah, ini singkatannya ya. Kita tinggal mengingat saja WCTA ya, reta, EBITDA ya, NPWPL ya, ini adalah nilai pasar sekuritas ya dibagi dengan nilai buku hutang ya. Kemudian STA itu adalah sales to total asset ya. Jadi ini working capital to total asset ya. Ini retained earning ya dibagi dengan total asset. Ini earnings before interest and tax ya to total asset. Kemudian ini market value equity to a book value liability ya. Kemudian ini adalah sales to total asset. Nah, ini tadi diskriminannya ya. Perusahaan yang mempunyai skor Z-nya, nilai Z-nya lebih dari ya 2,99, maka dapat diklasifikasikan sebagai perusahaan sehat. Ya, perusahaan yang mempunyai Z-score kurang dari 1,81 diklasifikasikan sebagai perusahaan yang memiliki potensial atau berpotensi bangkrut. Ya. Sedangkan area antara 1,81 sampai dengan 2,99 ini daerah abu-abu ya atau gray area ya, artinya dia bisa menuju bangkrut, bisa juga masih dalam kondisi atau menuju sehat ya. Contoh misalnya ya, di tahun 2001 diketahui setelah diperoleh nilai dari working capital dibagi total aset atau nilai A tadi adalah minus 0,09 tahun 2099 ya. Kemudian yang notasi kedua ya, laba ditahan bagi total aset di tahun 1999 ya, ini minus 0,02. Kemudian di notasi ketiga ya, EBIT ya, laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan total aset diperoleh nilainya 0,09 ya. Kemudian kapitalisasi pasarnya atau nilai pasar dibagi dengan total hutang diperoleh 3,7 ya. Kemudian notasi E ya, penjualan dibagi dengan total aset diperoleh nilainya 0,51. Sehingga total semuanya adalah 2,50. Nah, ini di dalam nilai antara 1,81 sampai dengan 2,99. Artinya ini masih masuk di dalam area abu-abu ya. Nah, sedangkan tahun 2000 ya, 2000 total Z-score-nya adalah 1,40 ya, bangkrut ya. Nah, ini di kondisi 2001 ini semakin menurun ya. Ini menunjukkan bahwa perusahaan diprediksi bangkrut apalagi dalam sudah lebih dari satu periode berturut-turut. Oke. Nah, ini contohnya ya. Misalnya working capital diketahui nilainya 9.860, total asetnya 88.938, laba ditahan 35.586 ya. Kemudian laba sebelum pajak dan bunga 12.756.000 ya. Nilai pasar dari ekuitas atau kapitalisasi pasarnya adalah 140.465.600 ya. Kemudian total hutangnya adalah 49.044.000 dan penjualan diketahui 98.526 ya.
Sehingga kita bagi ya 0,11 dikali dengan koefisiennya ya 1,5, kemudian 0,5 kita kalikan dengan dikalikan ya 0,11 kita kalikan dengan 1,2, 0,40 kita kalikan dengan 1,4, 0,14 dikalikan 3,3, 0,86 dikali 2,86 dikali 0,6 dan 1,11 dikalikan dengan koefisien 0,9 ya atau 1. Ya sehingga diperoleh nilainya Z-score 3,99. Oke, nah ini revisi dari Z-score-nya ya. Ini 0,7 ya. Jadi nilai koefisiennya diganti ya. Koefisien betanya diganti 0,7. Untuk yang notasi kedua 0,847 atau 0,9 ya. Di notasi ketiga itu 3,07, notasi keempat 0,42 dan terakhir 0,998. Nah, revisinya ya, ini yang beda adalah di Z-score pada nilai kurang dari tadi 1,81 ya, ini jadi 1,23. Jauh lebih rendah dan di antara itu adalah gray ya. Nah, kemudian ya ini sebenarnya hanya memprediksi. Artinya adalah ketika perusahaan melakukan perbaikan kinerja keuangan, tentu kebangkrutan tidak akan terjadi. Namun apabila perusahaan tidak melakukan perbaikan dalam kinerja keuangannya, nah kemungkinan besar akan terjadi ya kebangkrutan. Ya. Sehingga tidak sepenuhnya sebenarnya Alman Z-score ini menjadi ukuran satu-satunya untuk mengukur apakah perusahaan bisa bertahan atau tidak, bangkrut atau tidak. Karena beberapa penelitian ya justru ya beberapa perusahaan yang diprediksi bangkrut hingga sekarang ya penelitian saya lakukan itu sekitar 2010 ya. Dan hingga saat ini beberapa perusahaan yang tadinya dengan menggunakan Alman Z-score ini diprediksi bangkrut justru mengalami atau bertahan ya, sustain ya. Jadi tidak mutlak ya. Mungkin ada beberapa kondisi yang membuat ya perusahaan mengalami kinerja menurun dalam beberapa periode, tapi kemudian mungkin dia bisa bertahan. Tetapi ada juga perusahaan yang pada akhirnya melakukan merger karena akuisisi ya, karena diakuisisi oleh perusahaan lain karena dalam kondisi bangkrut secara terus-menerus ya. Oke, baik, coba kita buat ini dulu ya. Kita menghitung Z-score Alman ini ya. Kita cari dulu laporan keuangan untuk Oke, baik. Saya lanjutkan kembali ya.
Saya buka dulu. Oke, kita cari laporan keuangan dulu ya. Ya, kita cari laporan keuangan. Ini oke, bentar ya. Saya mencoba untuk mencari perusahaan Oke, saya sudah dapat laporan keuangannya, ya. Saya ambil PT Bumi Resources, ya. Dibersihkan kamar tuh, tengoklah ya Allah, Sela. Sisil kamar kalian. Dibersihkan dulu. Oke, baik. Nah, ini adalah laporan dari eh, Bumi Resources, ya. Di tanggal 31 30 September 2020, triwulan ketiga untuk tahun 2020, ya. Sebentar, saya juga bisa lihat. Bentar.
Bentar adik-adik ya internetnya. Mending dibersihkan. Habis itu kalian tidur sampai setengah 12. Sampai jam 12. Sore netasin. Siap, Kak. Ngapain dia ngomel-ngomel nih? Kena rekam nih. Kena mental, Bu, dimarahin, Bu. Siapa nih? Maaf Bu Apriani Bu. Nue Maaf, Bu, ngomel-ngomel. salah. Pamit Bu. Nue ngomel nih. Oke. Bentar ya. Internetnya. Saya di kampus ini malas saya ke kampus ya. Internetnya termehek-mehek. Oke. Ya, baik. Saya share kembali. Ya. Nah, ini ya, kita lihat 31 Desember 2020 ya. Oke, baik. Sekarang kita lihat ya. Adik-adik silahkan buka sendiri ya di internet ya, buka laporan keuangannya. Saya coba masukkan Excel ya. Ini kita pakai formula yang baru ya. (0,7) ya. Kemudian 847 ya. Kemudian notasi C-nya 3,107 ya. Notasi D 0,420 ya, dan terakhir itu 0,9. Oke. Baik, kita mulai dari working capital ya. Working capital ini kita peroleh dari capital ya, diperoleh dari aset bersih ya, aset lancar kurangi dengan kewajiban lancar. Oke. Kita lihat dulu laporan keuangannya ya. Nah, ini ya aset lancarnya ya per tanggal saya ambil yang 2020 saja ya. Ini aset lancarnya 300, ini dalam USD ya.
Kemudian nilai dari jumlah asetnya, ya, saya ambil jumlah aset. Total aset. Ya, kita ambil dulu komponen yang dibutuhkan, ya. Aset lancar, ya, pertama. Saya hapus dulu komponennya. Yang pertama aset lancar. Kemudian kewajiban lancar, ya. Ini 2020. Kemudian kewajiban lancarnya ini, ya, terkait dengan laba pendek, hutang jangka pendek, ya. Kemudian ini total aset, ya. Kemudian laba ditahan. Kemudian laba sebelum bunga dan pajak, ya. Kemudian kapitalisasi pasar, ya. Dapatnya dari mana, ya? Dapatnya dari, ya, saya taruh di sini. Jumlah saham yang beredar, ya. Dikalikan dengan harga saham pada 31 Desember, ya, 2020. Nah, kemudian total hutang penjualannya. Oke, kita masukin dulu total hutang, ya, total aset, ya. Nah, ini total aset. Kemudian kita lihat laba dulu, laba sebelum pajak, ya. Nah, ini, ya. Laba sebelum pajak kita lihat dulu di sini, ya. Ini laba, ini pendapatan, ya. Laba usaha, ya, penghasilan lain-lain sudah masuk ke dalamnya bagian dari penghasilan bunga dan bunga keuangan, sehingga kita ambil ini adalah di sini, ya. Ya. Nah, sekarang kita lihat beban usaha ini, apa yang dimaksud dengan beban usaha di perusahaan ini. Ya. Kita lihat catatannya. Adik-adik masih melihat PDF-nya, ya? Halo? Masih, Bu. Ya, beban usaha kita Masih, lihat. Bu. Ya. Laba tadi kan dimintanya adalah laba sebelum bunga dan pajak. Sekarang kita lihat dulu apakah beban usaha ini atau operating expense ini termasuk di dalamnya ada bunga dan pajak, ya. Jika ada berarti kita akan mengambil laba bruto, ya. Sekarang saya lihat catatan atas laporan keuangannya di halaman di poin 32. Nah, kita lihat ada beban pajak, ya, berarti di beban usaha ini ada beban pajak, asuransi dan lain-lain, sehingga kita ambil laba sebelum interest dan tax itu kita ambil laba kotor, ya.
Laba brutonya ini saya ambil ini ya. Kemudian kapitalisasi saya ambil dulu total hutang ya. Total hutangnya adalah, nah ini ya, total liability. Saya kopikan dulu. Kemudian saya masuk lagi ke penjualan ya. Penjualan ini adalah pendapatannya ya. Kita kopikan. Nah, kemudian kita masuk ke laba ditahan ya. Kita cari saja ya, laba ditahan. Nah, kalau kita lihat ingin lihat laba ditahan, ini kita lihat dulu ya. Jumlah ini kan rugi per lembar saham. Ya, kita lihat ini adalah total rugi ya sebelum dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Ya. Nah, kita lihat ini di catatan 34 dan 29 ya. Kita masuk ke rugi, kita masuk ke sini dulu ya, rugi berjalan ya, rugi berjalannya ini 35E ya. Apakah sepertinya dia tidak membagi dividen ya. Berarti ini akan digunakan sebagai laba ditahan ya, 35E. Cek lagi ya. 33 laba usaha 2 sekian-sekian ya. Di 32. Coba kita lihat penjelasannya. Nah, bila dalam kondisi merugi, biasanya mereka tidak akan membagi dividen, sehingga labanya akan dilaporkan, digunakan karena tidak ada laba ya, sehingga tidak ada laba ditahan ya, makanya tidak ada laba ditahan. Ya, tapi kita gunakan ini adalah laba atau rugi tahun berjalan ya. Kita lihat dulu keterangannya ya. Nah, ini pelaporannya ya. Nah, ini ya. Ini ruginya ya. Sehingga kita akui ini per 31 ini 31 Maret ya, ini 31 Maret 2021 ya. Sehingga karena dia tidak ada laba ditahan ya, sehingga kita masukkan dia sebagai kerugian ya. Nah, kita masuk ke ini ya. Nah, ini kerugian tahun berjalan ya. Ini ya.
Nah, untuk kapitalisasi ya, kita lihat jumlah saham yang beredarnya ya. Berarti kita masuk ke modal saham ya. Nah, ini modal sahamnya ya. Modal sahamnya per 31 Maret 2021 ini yang beredar ya. Yang beredar ini 74 miliar ya. Nah, ini 74 miliar per tanggal 31 Maret ya. Biasanya kecenderungannya ini hampir sama ya dengan tahun 2000. Nah, kalau yang Desember ini ya 68 miliar sekian-sekian ya. Ini masih dia pakai nilai buku ya. Kita copy dulu. Nah, kita cek harga sahamnya ya. Harga saham Adik-adik bisa cari di sini ya. Saya cari yang ini aja ya, di finance aja. Harga saham Bumi ya 2020. Oke. Kita lihat ya harga saham yang harga penutupan ya. Sebentar. Aduh, lama sekali ya. Bentar. Oke. Saya lihat dulu di tahun ini sudah 2021, saya masuk ke 2000. Agak lama ya.
Ini adik-adik manual ya, saya mencarinya manual ya. Adik-adik bisa gunakan aplikasi ya. Saya ambil di periode Oke, baik. Kita lihat ya, penutupan closing price ya, 72. Ini dalam IDR ya. Nah, ini jumlah yang beredar ya, 40 sekian-sekian. Kita ambil 72 ya. Berarti 72.000. 72 rupiah ya. 72 ya. Kita kalikan. Ini adik-adik lihat yang Excel bukan? Sudah Iya, bisa Bu. lihat Excel saya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, baik. Kita lihat ya. Notasi A ya, working capital ya. Ini working capital, kita bagikan dulu, kita kurangi working capital ya. Jadi ini asetnya saya kurangi dengan kewajiban ya. Nah, sekarang kita lihat yang A, notasi A itu adalah working capital ya, dibagi dengan total aset ya. Yang B ya, kita bagikan laba ditahan ya, dibagi dengan total aset ya. Kemudian yang C, saya taruh sini saja ya. Yang C ini adalah laba sebelum bunga dan pajak, saya bagikan dengan total aset ya. Yang D ya, kita kalikan kita bagi ya, market value-nya ya, dibagi dengan total hutang. Kemudian yang C D ya. E ya, yang E ini penjualan, kita bagikan dengan total aset. Ini yang beredar itu sekitar 4 juta ya. 402 525 100. Oke, sekarang kita kalikan dengan notasi. Ya, notasi A 0,7 ya. Yang B 0,847.
yang C 3,107, yang D 0,420, yang E. Jadi nanti gini ya maksud saya, adik-adik jangan sampai salah lagi ketika Anda menyusun skripsi, tidak tahu yang mana yang harus dicari ya. Sehingga A, B, ya, C, D, E. Saya kalikan dengan notasinya. Koefisiennya ya. Ini kayak kalikan koefisien betanya ya. Ini juga saya kalikan. Oke, sekarang kita lihat ya. Kriterianya adalah ini ya. Bila Z-nya ya, nilai Z-nya lebih dari 3,9 ya, maka dia termasuk perusahaan sehat. Jika Z-nya ya kurang dari 1,23 ya, maka dia mendekati bangkrut. Kalau kita lihat di sini Bumi Resources meskipun mengalami kerugian, dia masih dalam kondisi sehat ya. Sehingga ini kita bilang bahwa perusahaannya sehat ya. Oke. Baik. Sampai di sini ada yang ingin dikonfirmasi, ditanyakan? Sembari menunggu pertanyaan, mungkin saya akan absen dulu. Oke, baik. Nah, untuk materi hari ini ya cukup. Nanti ada pengganti, tetapi mungkin saya tidak akan online, tapi nanti saya akan memberikan pengajaran lewat video karena nanti kita akan membahas laporan keuangan, analisis laporan keuangan ya mulai dari awal sampai akhir. Nanti mungkin saya akan masuk untuk hitung-hitungan ya. Hitung-hitungan sehingga nanti mungkin tidak online tapi lewat video saja nanti saya upload di YouTube ya. Oke.